Shalom, shalom. Halo anak-anak Minggu Ceria, kita bersyukur sekali ya, hari ini, di minggu ini kita masih diberikan kesempatan, kita diberikan waktu untuk kita memuji Tuhan. Kalian apa kabarnya? Iya, Miss berharap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Halo Miss Mega. Halo Miss Mega, apa kabar? Puji Tuhan baik. Iya, kabar Miss Mega baik. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Nah, anak-anak, saat ini kita mau memuji Tuhan. Tapi Miss mau ajak kalian semua untuk berdiri. Ayo semuanya berdiri. Kita mau mengucapkan yel-yel Minggu Ceria. Semuanya siap? Are you ready? Miss Mega, are you ready? Ready. Ya, Miss Mega udah ready. Miss Regina juga udah ready. Dan sekarang kalian juga harus ready ya. Oke? Minggu Ceria, learn and grow together with Jesus. Yeay! Semuanya bersuka cita karena kita mau memuji Tuhan. Ya, sebelum lebih jauh ibadah kita dimulai, ya, Miss mau ajak kita semua untuk bersama-sama membaca firman Tuhan berikut ini. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Oke anak-anak, biarlah sukacita kita senantiasa ingin memuji Tuhan. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan ini. Biarlah dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, kita senantiasa memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya anak-anak, seperti pujian ini yang mengatakan dari terbitnya matahari sampai pada masuknya, biarlah kita senantiasa memuji Tuhan. Haleluya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari
sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Nah anak-anak, pada saat ini mari kita berdoa, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nanti Miss yang pimpin. Tuhan yang baik, kembali kami datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur buat kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, yang tiada henti-hentinya. Engkau menyertai kami, Engkau memelihara kami Bapa. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami bisa memulai setiap persekutuan minggu ceria kami itu karena tuntunan Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kami Bapa. Tuhan juga akan memberkati persekutuan kami ini dari awal pertengahan hingga berakhir. Biarlah nama Tuhan yang kami puji Bapa. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur serta berdoa. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Katakan bahwa aku bisa, kamu pun bisa, karena bersama Tuhan kita pasti bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi kita bersama-sama naikkan pujian ini. Besar atau kecil, rendah atau tinggi, semuanya dicintai oleh Tuhan. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Anak-anak, pada saat ini kita mau mengumpulkan persembahan kita. Anak-anak boleh mempersiapkan persembahannya dimasuk ke dalam amplop. Sambil persembahan dikumpulkan, kita mau angkat pujian Berjalan Serta Yesus.
serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan bertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Dalam suka, jalan dalam duka, jalan setianya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Anak-anak, saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah dikumpulkan, dan kita mau berdoa syafaat. Mari bersama-sama tundukkan kepalanya, pejamkan matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kebaikan-Mu yang begitu nyata bagi setiap kami, Tuhan. Berkat-berkat-Mu yang senantiasa tercurah atas setiap kehidupan kami. Bukan hanya sekedar berkat materi, tetapi juga berkat-berkat nafas kehidupan yang lainnya. Tuhan sudah memberkati setiap kami. Tuhan, sebagai rasa ucapan syukur kami sudah mengumpulkan persembahan, bukti nyata dari ucapan syukur kami atas kebaikan-Mu yang tiada berkesudahan bagi setiap kami, ya Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati usaha dan pekerjaan dari orang tua kami. Tuhan terus memberkati apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, apapun yang menjadi mata pencarian, Tuhan Yesus yang akan memberkati. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ini, Tuhan, yang mana Engkau telah melihat dari ketinggian-Mu di sorga apa yang menjadi kesusahan, kesulitan yang terjadi di bangsa kami ini, yaitu pandemi yang masih terus berlangsung di negara kami ini, yang membuat kesulitan, dampak yang luar biasa terjadi bagi bangsa kami ini. Banyak orang yang kehilangan anggota keluarga, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang kehilangan orang-orang yang dikasihi mereka. Oleh sebab itu kami berdoa, Tuhan Yesus, Tuhan kuatkan orang-orang yang ditinggalkan oleh orang yang dikasihinya, orang-orang yang saat ini mengalami kesulitan. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka melalui berkat-berkat-Mu, melalui orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan orang tua kami, kesehatan orang tua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ketika mereka bekerja, ketika mereka beraktivitas, Tuhan senantiasa menjaga, memelihara mereka. Jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan juga dari virus-virus dan juga hal-hal lainnya. Tuhan yang senantiasa menjaga dan memelihara mereka. Kami juga berdoa, ya Tuhan, yang mana sistem pendidikan yang pada saat ini masih berlangsung dengan sistem online. Tuhan, kami percaya bahwasanya apapun yang sedang dilangsungkan pada saat ini, itu semua adalah jalan keluar bagi setiap kami, agar proses pendidikan dapat terus berlangsung.
karena memang dampak COVID-19 ini sangat-sangat besar pengaruhnya. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang akan mengangkat setiap pandemi yang terjadi di bangsa kami ini sesuai dengan waktu-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin mengakhiri doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Mu beberapa ribu tahun yang lalu. Kita berdoa, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom anak-anak Minggu Ceria, bagaimana kabar kalian hari ini? Kalau aku baik, Madam. Happy. Ah iya Lulu, Madam kan lagi nanya dulu nih sama teman-temanmu di rumah. Kamu jawab aja sih. Iya ya, teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik dan sukacita ya. Tapi kalaupun ada yang tidak happy dan lagi sedih, tak apa-apa deh, nanti Madam Vera doain ya. Iya, benar sekali Lulu. Dan tetaplah ingat, apapun perasaan dan keadaan kita saat ini, ingatlah bahwa Tuhan Yesus itu baik, sangat baik kepada kita. Ya, kita semua boleh diizinkan mengikuti Minggu Ceria ini. Iya, benar-benar. Jadi tetap percaya sama Tuhan Yesus ya teman-teman. Oke, nah sekarang Madam mau ajak kalian untuk menyanyikan ayat hafalan kita yang minggu lalu. Ada yang masih ingat? Lulu masih ingat nggak? Ingat. Ada di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 kan, Madam? Iya, benar sekali. Yuk kita nyanyikan sama-sama ya. Madam mau ajak kita semua bangkit berdiri ya. Madam tunggu sampai semuanya siap berdiri. Oke? 1, 2, 3. Oke, stand up please. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa-bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, dalam ayat hafalan kita tadi, diingat ya, ada janji Tuhan loh. Apa janjinya? Itu aku tahu, Tuhan akan selalu menyertai kita. Selalu, senantiasa menyertai. Yeay! Iya, benar. Madam, apaan itu ya? Kok kayaknya ada sebuah amplop? Oh iya benar, seperti sebuah envelope ya. Coba kita tengok. Surat nih sepertinya. Ah, surat apa ya? Madam buka dulu ya. Ayo Madam bacakan.
Oke, Madam baca, kalian semua juga dengar ya. Salam dari Paulus, hamba Yesus Kristus, kepada kamu sekalian yang dikasihi Allah. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ini isi suratnya. Wah, itu dari Rasul Paulus. Iya betul, dan surat ini ada tertulis di Alkitab. Nah anak-anak, kita semua termasuk orang-orang yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bukan? Iya Madam, Lulu juga dikasihi. Kalau begitu, surat ini juga buat anak-anak juga, buat kita semua. Nah, kalian masih ingat kan siapa Rasul Paulus? Iya, ingat dong. Rasul Paulus itu adalah murid Tuhan Yesus yang sangat rajin memberitakan Injil. Iya, benar sekali. Rasul Paulus yang dulunya namanya Saulus itu ya sangat rajin menceritakan tentang Tuhan Yesus dengan berkeliling dari satu kota ke kota yang lain. Nah, sekarang coba kalian dengarkan cerita kelanjutannya lah ya. Lulu juga dengarkan baik-baik ya. Oke. Kami akan berlayar ke Italia. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramyttium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia, lalu kami bertolak. Maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah Paulus memperingatkan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakhoda daripada kepada perkataan Paulus. Pada waktu itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Tetapi, tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini." Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya.
Mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali Saul, lalu meninggalkan Saul itu di dasar laut. Dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak-anak, Tuhan sudah berjanji bukan untuk memberitahu Rasul Paulus bahwa Tuhan sendiri yang akan memimpin Rasul Paulus dalam perjalanannya ke Roma. Dan kalian ingat cerita tadi bagaimana Tuhan memimpin dan menyelamatkannya dalam berbagai peristiwa. Coba masih ingat tidak bagaimana Tuhan menyelamatkan Rasul Paulus dalam kejadian ini? Kalian lihat. Tuhan menyelamatkannya dari badai. Ya, lalu bagaimana dengan yang ini? Ya, Tuhan menyelamatkan Rasul Paulus dari gigitan ular berbisa. Oke, lalu yang ini? Ya, Tuhan memakai orang-orang di Pulau Malta untuk menyediakan makanan bagi Rasul Paulus dan orang-orang yang ada di kapal itu. Nah, anak-anak, hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, itu bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti kita akan senang. Terus mungkin ada masanya, ada keadaan-keadaan yang membuat kita jadi sad, ya, sedih. Nah, Tuhan berjanji pada Paulus waktu itu. Paulus akan tiba dengan selamat di Roma. Tapi bukan berarti ketika dalam perjalanan menuju Roma, Paulus nggak ada masalah. Nah, banyak kan masalah yang dihadapi, tetapi kita lihat dan kita tahu bahwa janji Tuhan itu pasti ditepati. Walaupun Bapak Paulus mengalami banyak masalah dalam pelayanannya, ya, dalam pekerjaannya ketika dia memberitakan tentang Tuhan Yesus, tetapi sungguh ada Tuhan yang sudah melindungi, menjaga Bapak Paulus, dan demikian juga Tuhan juga memimpin, melindungi, dan menjaga kita, ya, dalam kesulitan apapun. Dalam kesedihan juga yang mungkin kita hadapi ketika kita menjadi anak-anak Tuhan. Ketika kita sedang berjuang untuk taat, ketika kita sedang berjuang untuk melakukan firman Tuhan, ya, Tuhan itu terus menolong kita, terus menyertai kita senantiasa, ya. Tetap ingat, tetap percaya bahwa ada Tuhan hadir dan Tuhan akan menolong kita. Oke, kita semua yang sedang berjuang untuk hidup taat kepada Tuhan, untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan, ingat Tuhan menyertai kita untuk melakukan semuanya itu. Meskipun untuk taat itu sulit, ya, tetapi ingat selalu Tuhan Yesus menyertai kita semuanya.
Yuk Madam mau ajak kita menyanyikan satu lagu. Kita sama-sama mengikuti gerakan lagu ini ya. Oke anak-anak, Madam mau ajak kita untuk berdoa ya. Kita menutup minggu ceria kita hari ini. Mari kita berdoa sikap yang baik ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sangat baik kepada kami. Tuhan berjanji menyertai kami senantiasa, selalu. Dan kami mau percaya bahwa sungguh Tuhan ada beserta dengan kami dalam keadaan apapun yang saat ini kami alami. Kami percaya Tuhan ada di waktu-waktu kami, di saat ini, di detik ini. Tuhan ada dan menyertai kami. Kami mau menyerahkan untuk rencana-rencana kami ya Tuhan. Ada rencana untuk mengadakan pembelajaran tatap muka terbatas. Tuhan tolong supaya rencana-rencana ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami semua boleh belajar dengan baik, dan juga kami boleh diberikan kesehatan. Begitu juga untuk guru-guru kami semuanya. Tuhan yang memberkati dan menyertai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Anak-anak, kita sudah bersama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Nah, ibadah minggu ceria kita sudah selesai. Pengumuman untuk kita semua, minggu depan kita akan melaksanakan minggu ceria dengan meeting ya. Diharapkan anak-anak semua terus berpartisipasi dan ikut minggu ceria. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.